أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وطهر قلوبنا وصحح أجسادنا وفسح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكم والحكمة رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Bismillah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tansah kita konjakan datang sedalam Allah Subhanahu wa taala kanthi limpahan nikmatipun rahmat taufik hidayahipun dalam menika Allah paling gampil, Allah paling pitudah, Allah paling maunah pitulung kita saged bebaring gampil rawuh wonten majelis ingkang alhamdulillah Allah limpahkan jasanipun ing pangajap mugi kerawan kula sami Allah tetepken srana wasilah pikantuk hidayah pitudah bahkan ilmu manfaat maslahah ayat saking dunia ini pun nanti dumugi akhirat itu Allah. Kali-kali pun salawat-salam mungkin tersah kunjuk kantor di dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ketetahipun bimbingan tulodo lan bahkan sedaya sunnahipun kita paling nikmat saged kanggo agama menika lan mugi kanthi keistiqomahan kita nderekaken napa ingkang kados pindikalipun Kanjeng Nabi nulat napa Gusti dalam pun mugi rasa katakan kados umatipun ingkang pikantuk kabegjan kamulyan awit saking dunyanipun ngantos dumugi akhiratipun Allah. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, boten terus kesampun ngaji materi ingkang kaping 11. Nek mriki pun kaping kalih dosa nggih. Mriki ayat kali hadis itu dibedakan dalam bab itu terus atas tunggal. Alhamdulillah dalam nikah kita berarti bahas tunggalipun ayat saking surat Al-Ahqaf ayat yang kapan belas Allah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka dipun sareng-sareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina
Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Aqaf ayat 13, Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Maknanya istiqomah dalam meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Sumastaqamu, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka itu harus kerja. Maka fala khaufun, maka tidak ada rasa khawatir alaihim atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka itu yahzanun, bersedih. Jadi dia pun tidak ada keyakinan, kemantapan bahwa Allah adalah Rabb Tuhannya, kita sudah bersedih. Mboten enten sing dikhawatirke, mboten enten sing disedih. Bila kok boleh bersedih, baik berarti apa? Mereka istiqomah. Jadi kalau orang sudah bisa sampai pada keyakinan, keimanan bahwa ketika dia mengatakan Rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami, maka pasti dia akan tidak ada lagi rasa bersedih lagi, bahkan tidak ada kekhawatiran. Karena mungkin apa-apa yang itu bakal bertakluk, bakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada yang lain. Karena nanti para ulama kemudian menjelaskan bahwa iso hanya dengan mengatakan itu kok orang sedih, orang khawatir, baik dunia maupun di akhirat. Karena nanti ternyata ucapan itu punya dampak. Bahkan apa yang dados ucapan itu biasanya tumbuh saking keyakinan. Sehingga nanti istiqomah itu akan mencakup lahir batin. Bahkan akan terlihat dari ucapan-ucapan itu pun kemudian dibuktikan dengan perilaku-perilaku. Sehingga ini jaminannya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, mandek tekan beriku sumastaqamu, kemudian dia tetap beristiqomah, fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dunia ini bahagia terus, enggak harus dikhawatirkan, enggak harus diuji. Ketika dia meyakini bahwa Allah Tuhan kami. Dan kemudian Allah memberikan apresiasi. Ulaika, maka mereka itulah ashabul jannah, para penghuni surga. Jadi orang yang bisa dalam kehidupannya menjadikan Allah sebagai Tuhannya dengan segala konsekuensinya, maka mereka tidak akan sedih, tidak akan takut, dan mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha, halilanggeng kabeh di dalam swarga, jazaan sebagai balasan. Jadi mendapatkan surga yang langgeng di dalamnya itu sebagai balasan. Sehingga yang namanya balasan itu berarti ada perbuatan yang dilakukan. Jazaan sebagai balasan bima terhadap apa-apa kamu yang ada mereka itu yang malu sama. Jadi itu sebagai balasan dari apa yang dia kerjakan. Ini yang butuh dipahami. Jadi swarga itu balasan, bukan hadiah tadi. Hadiah berarti apa? Orang apa itu? Tapi yang namanya balasan itu berarti harus ada apa? Ada amalan yang dikerjakan. Kalau jangan sampai bayangin arah swarga ora gelem ngamal niku. Karena yang namanya surga itu apa? Itu balasan. Sehingga pernah Nabi itu dijaluki, disuwuni. Nah, nalika Nabi itu tawa-tawa datang setunggal sahabat sal tutoh. Saiki ki njaluk marang ingsun, mesti tak sembadani. Oh, ditantang itu jenengan njaluk apa? Wis njaluk apa wae kok tak sembadani. Njaluk kita. Oh, njaluk apa? Sahabat itu bingung, ini di sembadani itu njaluk apa? Kalau sing kira istimewa banget.
Akhirnya di dalam riwayat ini sahabat itu ujung mikir tenan. Pokoknya jalur apa tak sembadani. Ya cuma jangan paling kesempatan dulu Pak. Jalur apa ya? Ya ini apa ya? So, akhirnya sampai ketemu wis dipikir, wis mungkin istikharah, wis dipenggalih sampai dia kewentungan tenan. Kalau mboten nyuwun norma kanjeng Nabi nyuwun setunggal napa? Murafaqata fil jannah. Kula pengen nyuwun dados teman pendamping panjenengan teng swarga. Keren betul itu. Nah, malik biasa nih swarga ini foto kanjeng Nabi. Karena pendamping mesti rorene melu kan. Terus kula mboten nyuwun aneh-aneh, murafaqata fil jannah. Kula nyuwun dados napa pendamping panjenengan teng swarga. Di rumah saya swarga niku napa? Bisa dijaluk, ngaten maksudnya bisa diweki gitu. Melo kanjeng Nabi yo genahke tenan gitu lho cara tenan kuwi wis ora ana njaluk liyane, ora ana penjaluk liyane. Apa kata sama tadi sahabat huwa zaka ya Rasulullah pun niku kanjeng Nabi pun boten nyuwun ya. Akhirnya Nabi benar-benar memberikan jawaban itu. Apa kata beliau? Fa'ini ngala hajatika bikas roti sujudika. Jadi swarga itu betul gratis ternyata. Begitu Nabi tawa-tawa dong di iyani mah tenan jalur itu nggih kanjeng Nabi wis boten liyane. Pokoke kula nyuwun dados pendamping panjenengan teng swarga. Nek ngono kata Nabi gede saiki aku dibantu supaya iso mujudke kepinginanmu ya kowe kanthi ngekeh-ngekehno lan sujud. Bisa aku gratis apa? Lek aku gede dibantu supaya iso wujudke kepinginanmu kanthi seliramu yo ngekeh-ngekehne lemu sujud. Berarti swarga iki mboten gratis ini. Nah, swarga iki ibarat dagangan larang kan. Allah Nabi sampai dawuh ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangannya Allah itu mahal. Segala barang mahal itu sing satu wong sing selera tinggi wis selera rendah. Barang larang itu biasanya sing seneng sing wong sugih apa wong sing melarat. Sing punya selera barang-barang mahal iki sinten, Pak? Sugih. Wong sing ora patek sugih ora wani bayangke ora wani. Sing ora duit. Maksudnya itu di modal iso duwe barang larang itu duwe napa? Nabi mengingatkan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangannya Allah itu mahal. Wa inna sil'atallah al-jannah. Dan sesungguhnya dagangannya Allah itu adalah apa? Surga. Di surga itu larang Pak, bukan gratisan ini. Bayang. Nah, makanya di sini ayatnya cetok ya. Swarga niku napa jazaa'an sebagai balasan bima kanu ya'malun dari apa yang mereka kerjakan. Kan Nabi lek pengen swarga ya berarti kowe ngekeh-ngekeh dalam sujud. Sehingga lek ibadahmu akeh ngoten lek cara memperjuangke ora patek sungkan. Lek pas ora memperjuangane mesti jalur ini dulu. Pantes ora gitu. Oke ya. Ini ayat monggo dicermati. Ganti ramsri milih lemos ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Fala khaufun mastaqamu, kemudian terus beristiqomah dengan keyakinan itu, maka fala khaufun tidak ada rasa khawatir alaihim pada diri mereka, wala hum dan tidak pula mereka tidak bersanun bersedih hati.
Ulaika mereka adalah ashabul jannah, para penghuni surga, khalidina fiha yang kekal di dalamnya, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi surga itu balasan, sehingga butuh amalan, butuh lakon supaya mendapatkan surga itu. Kemudian terangkan syarah penjelasan dari ayat tadi dimulai dari kalimat qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah. Maknanya apa? Ai syahidu, mereka orang yang bersaksi, ngakoni, nyekseni annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi dia meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, meyakini, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang bersyahadat, bertauhid. Kemudian sumastaqamu, kemudian dia terus beristiqomah dengan kesaksian itu. Jadi syahadat itu butuh pembuktian. Pengakuan itu butuh apa? Pembuktian. Buktinya apa? Kemudian istiqomah, beristiqomah, boten balik lagi kepada kekufuran. Maknanya sumastaqamu, kemudian mereka terus beristiqomah. Maknanya falam yakfuru, maka mereka tidak kufur. Ketika sudah bertauhid, sudah beriman kepada Allah dengan membuat kesaksian Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, maknanya kemudian dia terus dalam keadaan beristiqomah pada keyakinannya, falam yakfuru, kemudian dia tidak kufur, walam yusyriku, dan mereka tidak syirik, walam yafsuku, dan mereka pun tidak berbuat fasik, melanggar an amrillah, dari perintah Allah, wa rasulihi, dan perintah rasulnya. Berat untuk istiqomah, Pak. Istiqomah itu orang melanggar, atau melanggar itu bisa. Terus begitu, bisa orang swarga lebih. Jadi istiqomah itu maknanya orang terus dalam keadaan bersaksi kepada Allah, maknanya tidak kufur, tidak syirik, dan tidak berbuat fasik, artinya pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Walam yukhriju, dan mereka tidak keluar ngantaatihima, dari mentaati keduanya, enggak pernah balilo, maknanya enggak pernah keluar dari mentaati Allah dan Rasulnya. Fima huwa mustata'un lahu, terhadap apa yang mereka mampui. Maknanya kan selagi dewi mampu melakukan belas boten tahu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa perintah yang menurut iku mampu dilakoni. Jadi mereka tidak pernah keluar dari ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap apa yang mereka mampui. Walaupun secara umum nggak ada perintah Allah yang nggak mampu kita kerjakan. Maknanya selagi dia mampu, maka dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ini maknanya istiqomah. Istiqomah itu ampun. Nah, enteng ini istirahat. Istiqomah itu ampun. Sing enteng apa? Istirahat. Jadi yang istiqomah ini kurang. Wong gelem jamaah gak apik. Ning istiqomah jamaah ini lho. Apa? Wong ngaji wis bener. Ning istiqomah ning ngaji iki mboten gampang. Sehingga contoh dawuhe Imam Al-Ghazali. Beliau hanya ngotak-atik dua kata, khair dan syar. Itu khair apik, syarun jelek, itu jadi kalimat istimewa. La khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Oh. La khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Artosipun
ora ono apike berarti kan. La khaira ora ono apik iku maujud berarti elek tok. Apik wis dianggap elek nih. La khaira fi khairin ora ono apike ing dalem tumindak apik. Layadum sing ora langgeng umat-umatan gitu. Ora apike dalam perbuatan baik yang tidak terus menerus. Orang istiqomah maksudnya. Dengarin ngaji dengarin ke ya, ngaji kita terus maksudnya. Terus di makan ngaji didengarin ke ya, ini jadi orang api perbuatan api sing betul terus. Lama saya terjadi atau protes untuk yang lain bebas. Jadi dalam protes itu akan dihujah bidai boten menurut gue ya. Nek lu dawuh la khaira fi khairin la yadu. Tidak ada baiknya perbuatan baik yang tidak terus menerus. Bal syarrun la yadu. Bahkan perbuatan buruk yang tidak terus menerus iku khairun luwih apik min khairin la yadu timbangane apik ora terus menerus. Amin. Bingung tidak arti dua kata itu momen tak dengan bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum nanging tumindak Allah sing ora keterusan kuwi luwih apik timbangane tumindak apik sing ora iso terus. Itu mulai mengakhirnya. Ya berarti istiqomah ini penting. Jadi maksud minta apa itu bisa dari elek, elek orang. Terus, elek, apa tadi apa? Elek, iya. Bisa tahu apa, sapi elek tadi apa? Mending orang tahu elek, leren elek tadi apa? Lihat ini. Pilih api terus. Dia sahabat Nabi rata-rata dia tahu dari orang elek. Dia bisa leren elek. Tinggal karek apa? Jadi api. Saya berbangga, saya dari api urutan so dari api. Dulu kita dalam keadaan kekhawatiran. Saya gitu maksudnya. Sehingga sampai entes sekali berdahulu apa jadi al-mu'minu bainal hasanataini hasanatun qadduha wa hasanatin yang tadiruha. Orang beriman itu selalu dalam dua kebaikan. Al-mu'minu baina hasanatain. Orang beriman itu selalu dalam dua kebaikan. Hasanatin qad qaduha. Artinya kebaikan yang telah dia lakukan. Wa hasanatin yang tadi dan kebaikan yang dia tunggu. Orang itu mesti ngomong lakoni wis tau lakoni perkara sing ngomong nganggur lho ditakon sama kok teman-teman kula arep ngenteni salat isya. Ora ngenteni tadi berarti ngenteni napa? Karena ya lek di waduh sampun tengah-tengah tok gawe tek-tek ngenteni perkara sing lho lha kok wis tau mau tas nglakoni perkara sing apik lek saiki ngenteni perkara sing jare wae jeneng bar isya ora langsung ngenteni pengajian mau wis nindakake perkara apik bar salat isya ora langsung gek tengok-tengok ngenteni perkara apik berikutnya napa pengajian. Nah, ini wong iman ngoten niku. Ini acarane apik terus ngene. Walaupun kita mau nganggur tok ternyata apik. Saya nganggur lho ki nunggu lah. Nunggu apa? Nunggu pengajian. Nunggu lah, nunggu tok dihitung napa baik aja. Kalau hadis ini tadi termasuk wong tidur sholat pada sholat ngenteni tekane waktu sholat sak badane didake lha kok maksudipun wal mukminu bainal makhofataini. Demikian juga orang mukmin itu selalu berada di antara dua ketakutan. Wong iman yo kadang yo seneng yo kadang yo wedi. Napa niku ketakutan pertama baina ajalin qadallah, yaitu terhadap ajal ketetapan yang Allah sudah tetapkan, la yadri maullahu shani'un fi, yang dia nggak ngerti apa yang sudah ditetapkan Allah kepadanya.
Jadi harus keliwat, bisa keliwat. Awal besok ahli surga perlu bisa orang ketetapannya. Jadi dia harus merasa takut karena sudah ada ketetapan yang sudah digedok Allah terhadap kita. Dari aku ditakdir elek, ini kekhawatiran. Sebaliknya wa ajalin qad baqiya, dan ketakutan dalam keadaan ajal yang masih tersisa. Lah dia dari maulud qatin fi, yang dia pun juga nggak ngerti apa yang sudah ditetapkan Allah terhadap sisa umur kita ini. Sebenarnya nyuwun monggo begitu bisa tanya istiqomah ing dalam bapak perkara sing saya, karena masa lalu kita itu butuh ditakutkan karena sudah menjadi ketetapan Allah, dan masa depan yang belum jelas pun juga perlu dikhawatirkan karena kita nggak tahu apa yang ditetapkan Allah dalam masa yang akan datang. Kalau kita berusaha untuk senantiasa bahwa istiqomah, lek bisa tumindak apik dipertahankan kebaikan. Biasanya mempertahankan lebih sulit daripada meraih sesuatu. Kalau pengerikir dipun apresiasi tenang, sinten sing istiqomah luar biasa. Wong apik lah apik, ning ora terus menerus jadi wong elek ora apik, ning lek laren elek jadi. Nah, Imam Ghazali gitu, wong alim tenan iki la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Orang apik perkara apik sing ora terus menerus, justru perkara elek sing ora terus menerus kuwi luwih apik tinimbang perkara apik sing ora terus. Cara gampangane lho, mantan bajingan luwih apik daripada mantan ustaz. Gitu. Dia dadi wong apik lagi wong elek ora apik. Dia wong elek dadi apik ya wis sing apik. Dan bisa kuwi, Pak. Turun dari mantan wale wis mati lho. Nah, tadi dipun dakwakan semesta komun itu maknanya mboten menyimpang, tetap istiqomah, tetap mempertahankan kebaikan itu maknanya mboten kafir, mboten kufur, mboten syirik, mboten fasik, mboten merusak. Artinya melanggar perintah Allah, Rasulnya, dan tidak pernah keluar dari ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap apa yang dimampui oleh mereka. Nek memang kaya ngeten tiyang niku Allah dawuh fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka itu bersedih di umum sing kaya itu bahagia terus, mboten enten sing ditakuti, mboten enten sing diwedeni. Karena istiqomah itu akan membawa kebaikan dia baik dunia maupun di akhirat. Dunia ini happy, akhirat bahagia. Kita kan rasa Pak, di antara dua ketakutan terhadap ajal yang sudah Allah tetapkan di masa lalu, dan ketakutan kepada sisa ajal kita yang kita pun juga nggak tahu apa yang akan diperbuat Allah di sisa umur kita. Sampai anda akhirnya bingung tuh Pak, mudorosa dan Allah ilahi kaifa azimu wa amtal qahir wa kaifa azimu wa amtal hamid. Duh Gusti, terus pun di kula iso duwe kepinginan apik, wong panjenengan zat sing wis maksa kaya apa arep kula tumindak apik, jenengan wis takdir kula kaya ngeten. Karena tenjane iki karepe apik ini. Saya Pak, kalau jadi harus makan pengajian yang dilalang. Jadi ripun Gusti kula jadi dukarep apik ning dia terus moho murpo bahasa iso. Ning jane kula pengin apik kok dadi kaya ngeten. Akhire nyalake apa takdir.